Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengisahkan kisah Al-A'la bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaruniai keistimewaan berupa karamah. Beliau memiliki karamah mampu berjalan di atas laut bersama 8.000 pasukannya. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini. Semoga Allah membalaskan kebaikan anda. Kisah karamah sahabat Nabi dari Hadratul Maut diceritakan dalam kitab Al-Ghani li Abi Al-Faraj Al-Asbahani. Berdasarkan riwayat Muhammad bin Jaril, sahabat Rasulullah SAW, dikisahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus A'la bin Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di Bahrain. Beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Orang-orang Muslim yang tidak murtad menyusul pasukan Al-A'la Al-Hadrami ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat Al-A'la Al-Hadrami turun dari kenderaannya dan menyuruh pasukannya untuk turun. Di tengah malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satu pun. Dengan membawa semua perbekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta tersebut. Mereka tidak mengerti sekelompok haiwan apa yang menyerang unta-unta itu, tetapi tidak menyerang diri mereka. Mereka saling memperingatkan untuk tetap waspada. Lalu pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. Al-A'la Hadrami kemudian berkata, "Apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian?" Orang-orang mengadu kepadanya, "Kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok, meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama." Al-A'la Al-Hadrami berkata, "Jangan takut. Bukankah kalian orang-orang Muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Iya, wahai A'la Al-Hadrami." A'la Al-Hadrami berkata lagi, "Bergembiralah, demi Allah, Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini." Seorang muazzin kemudian mengumandangkan azan subuh. Al-A'la Al-Hadrami salat bersama pasukannya. Sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Selesai salat, Al-A'la Al-Hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu juga pasukannya. Kemudian mereka melihat Fata Morgana. Belum selesai, Al-A'la berdoa. Mereka melihat lagi Fata Morgana lagi. Kemudian perang berseru. Al-A'la Al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu, lalu minum dan mandi. Matahari belum begitu tinggi ketika unta-unta datang dari berbagai arah mendekati mereka. Setiap orang menunggang satu unta, sehingga tak satu pun yang berjalan kaki. Setelah minum, mereka merasa puas dan segar kembali, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada waktu itu, Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan Abu Hurairah. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada Munjab, "Menurutmu, di mana sumber air yang tadi kita pakai?" Munjab menjawab, "Aku orang yang paling mengetahui daerah ini." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali ke tempat itu. Akan tetapi
keduanya tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Munjab berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi. Dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling. Tiba-tiba ada kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah berkata, "Hai Saham, demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu letakkan di tepi lembah." Munjab berkata, "Ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah." Munjab meyakini hal itu, lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-A'la Al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba di tempat bernama Hijr. Pasukan muslimin berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Orang-orang kafir melarikan diri ke daratan di seberang laut. Mereka menyeberangi laut dengan menggunakan kapal. Allah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Al-A'la Al-Hadrami memerintahkan pasukannya mengejar mereka dan berkhutbah, "Allah yang Maha Agung dan Perkasa telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat. Pada hari ini, Dia telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian di daratan, agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah untuk melawan musuh kalian. Perlihatkanlah kepada mereka bahawa kalian bisa menyeberangi laut meski tanpa kapal." Karena Allah juga telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Pasukannya menjawab, "Kami akan melakukannya. Kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan padang Sahara tadi. Maka kami yakin Allah akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu." Al-A'la Al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan sampai tiba-tiba di tepi laut. Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutannya, sekawan unta, dan ada pula yang berjalan kaki. Al-A'la Al-Hadrami memanjatkan doa, "Wahai Zat yang Maha Pengasih, di antara yang pengasih, yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana, tempat berlindung, yang Maha Hidup, yang menghidupkan yang mati, yang Maha Hidup, lagi Maha menegakkan, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami." Ajaibnya, mereka dapat melintasi itu dengan izin Allah seperti berjalan di atas pasir, dan airnya hanya setinggi tapak kaki kuda. Laut itu biasanya ditempuh selama berhari-hari. Dengan naik kapal, pasukan muslimin sampai ke daratan. Mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos, menawan anak-anak dan mengambil harta rampasan perang. Saat itu, pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi laut seperti semulanya. Ala Al-Hadrami dan pasukannya pulang dari daratan itu kecuali orang-orang yang ingin tinggal di sana. Ada seseorang rahib yang masuk Islam. Rahib itu ditanya, "Apa yang mendorongmu untuk masuk Islam?" Ia menjawab, "Ada 3 keajaiban pasukan muslimin yang telah aku disaksikan, yakni munculnya banyak air di padang yang gersang, terbukanya jalan di lautan, dan doa mereka yang ku dengar di udara seperti sihir. Setelah menyaksikannya, aku takut Allah akan memperburuk keadaanku bila aku tidak masuk Islam." Orang-orang bertanya lagi, "Doa apa itu?" Ia menjawab, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang menciptakan segala sesuatu, yang sebelumnya tidak ada, yang Maha Kekal dan tidak pernah lengah, yang Maha Hidup dan tidak akan mati, yang menciptakan sesuatu yang terlihat dan tak terlihat. Setiap hari ada kerana kehendak-Mu. Ya Allah,
yang maha mengetahui segala sesuatu tanpa belajar. Aku yakin kekalahan kaum kafir adalah kehendak dan perintah Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendengarkan doa yang diungkapkan seorang rahib dari Hijr itu. Demikianlah kisah karamah sahabat Nabi bernama Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu yang menakjubkan. Adapun karamah yang dimilikinya merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya dan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Semoga Allah meridai sahabat Al-A'la Al-Hadrami dan mengumpulkannya dan kita juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.